habis 200 juta untuk magang ke Jepang. Udah itu ijazahnya ditahan pula. Jadi aku lihat VT-nya ini dari orang influencer di Jepang, yaitu Neo Japan. Dia wawancarai 2 orang Kensuke yang baru datang ke Jepang. Jadi yang satunya lagi 85 juta, dan yang paling parahnya lagi yang 200 juta ini ijazahnya juga masih ditahan. Aku lihat berita ini, aku lihat VT-nya itu bukan lagi prihatin, tapi merasa gimana ya? Kesal aja lihat berita kayak gini gitu. Kesal 200 juta loh, Wak, gitu. 200 juta itu kau bisa tamatin sekolahmu atau pendidikanmu sampai bahkan S3 mungkin, tergantung jurusannya. Kita buat aja S1 lah, S1. Kau tamat S1, bisa pakai visa engineer ke Jepang. Belum lagi kalau nggak usah pendidikan, buka usaha. Atau banyak hal yang bisa dilakukan dengan 200 juta loh gitu. Tapi dipaksain atau diusahakan untuk magang ke Jepang. Gimana ya, miris loh gitu. Disclaimer ya, Wak, ya, aku bukan mau merendahkan visa magang. Magang itu artinya belajar kerja, bukan pekerja itu namanya kalau magang. Jadi gajinya pun paling kecil. Waktu kami di IM Jepang itu, kami itu dilabelin Stajumi, maksudnya orang yang paling bawah di perusahaan nantinya. Magang, Kensuse, Jisuse. Jadi itu mindsetnya diatur dari IM Jepang. Jadi kita itu orang yang paling bawah, terbawah dari kaisa itu. Makanya gajinya kecil. Kita pertaruhkan uang 200 juta untuk ke Jepang bukan sebagai pekerja, melainkan orang yang paling bawah, gaji juga kecil, paling 15, bersih 15, itu pun udah hebat bisa dapat. Nah 5 mang atau 5 juta itu untuk biaya kehidupan, sisanya 10 juta. 10 juta itu, itulah kau tabung-tabung sampai 2 tahun baru lunas yang 200 juta tadi. Gila nggak gitu? Jadi aku bilang, buat kalian, jangan malas cari informasi gitu. Smartphone punya, kuota punya. Kan nggak mungkin kan dari uang 200 juta kau nggak punya handphone yang canggih atau kuota yang ada gitu. Mumpuni pastinya kan. Yang biaya 85 juta tadi tuh, nggak tahu ijazahnya juga ikut ditahan atau enggak. Tapi kan udah, ya Tuhan. Tauku cuman ada itu 50 atau 60 juta yang kena tipu. Tapi ini ada yang sampai 85 juta, bahkan 200 juta. Hancur. Kacau kali kita, Wak, gitu. Nggak jadi prihatin lagi, kesal aja dengan tingkah laku seperti itu gitu. Kasian loh, syukur-syukur orang tuanya sanggup segitu gitu. Itu istilahnya uangnya nggak terlalu menyusahkan orang tuanya. Tapi kalau itu udah pinjam-meminjam, kacau lah. Siap-siap lah 2 tahun ini kalau bisa lunas utang itu gitu. Itu belum lagi tambah bunganya kalau dia ngutang ke bank kah atau utang ke rentenir. Coba cari informasi itu sebanyak-banyaknya. Aku kan juga bikin VT, lihat. Aku nggak ngerekomendasiin LPK memang, tapi lihat cara gimana biar supaya nggak ketipu. Apa yang perlu ditanya ketika kita sampai di LPK untuk kita boleh masuk mendaftar ke sana. Jadi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus biar supaya kita paham LPK itu bagus apa enggak. Cari di VT-VT banyak itu, di Instagram, di YouTube. Kalian scroll aja, jangan scroll yang lain dulu, Wak, gitu. Kalau kalian pengen ke Jepang, kalau kalian nggak mau ketipu, perbanyak informasinya. Bukan dari satu sumber aja, banyak sumber. Jadi kalian bandingkan. Kalau udah kena tipu gini, sampai ke Jepang habis 200 juta ijazah ditahan, mau bilang apa lagi? Makanya aku sarankan kalau kalian masih muda baru tamat sekolah SMA, kalau boleh masuk pelatihan IM Jepang aja gitu. Jadi kita bisa melatih mental, fisik, semangat, dan uang kita pasti ke-skip banyak, Wak, gitu. Paling biaya LPK doang. LPK kita belajar 3 atau 4 bulan. Setelah itu kita disiapkan untuk masuk pendidikan di IM Jepang. Udah itu doang biayanya. Selepas itu biaya pribadi aja kayak vitamin, makanan tambahan, baju kita waktu di asrama, itu aja sih. Tapi selebihnya itu semua gratis. Tiket ke Jepang gratis. Biaya pendidikan waktu 4 bulan di Indonesia sama nanti di Jepang itu gratis. Jadi apa lagi mau kalian cari kalau masih muda? Ngapain buru-buru? Pengen cepat-cepat, tapi uangnya banyak keluar gitu. Mending kalian ikuti program IM Jepang. Kalau kalian masih sehat, masih muda, latih kita gitu, ngelatih mental. Dan kita lebih menghargai bagaimana usaha kita untuk sampai ke Jepang. Kalau hanya lancar-lancar aja, sedikit-sedikit duit dibayarin. Ya hasilnya kayak gini, habislah diporotin sama pihak-pihak LPK yang nggak bertanggung jawab. Dan buat pihak LPK yang gila gitu ya, yang masih buka nih LPK-nya, kalian memang kelewat batas, Wak, gitu. Kalian memang oknum-oknum kelewat batas. Kalian hisap dari orang yang sekiranya membutuhkan pekerjaan, tapi kalian marah hisap gitu. Orang tuanya. Apa yang kalian makan, apa yang kalian cicipin, apa yang kalian peroleh, dan kalian bagikan sama keluarga kalian, itu nggak akan jadi berkat. Dan mudah-mudahan kalian sehat selalu sama keluarga kalian gitu. Kalian terlalu kejam. Orang yang seharusnya bisa kalian bantu sama-sama satu negara, kalian porotin karena ketidaktahuan dia gitu. Ya mudah-mudahan kisah tadi pelajaran buat kalian agar berhati-hati. Jangan serta-merta apa-apa duit yang kalian andalkan. Oke, orang tua kalian punya duit,
tapi kalian berusaha untuk didikan sendiri, itu lebih elegan, Wak, daripada kalian sekedar hanya mengandalkan uang orang tua kalian. Ciao.